Halo anak-anak, apa kabar? Berjumpa kembali dengan Miss Dwi dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di tema 3, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu mengetahui pentingnya saling menolong. Yang kedua, siswa mampu mengetahui karakter anggota keluarga. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui materi tentang kalimat sederhana. Yang keempat, siswa mampu mengetahui materi pengurangan nilai mata uang. Yang kelima, siswa dapat mengetahui materi tentang bahan buatan untuk kerajinan. Nah, anak-anak, kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 5, muatan bahasa Indonesia, halaman 53. Di sini kita akan belajar tentang pentingnya saling menolong. Sore ini, Ria dan Sinta akan ke rumah Wayan. Mereka naik sepeda bersama-sama. Mereka menggayung sepeda dengan hati-hati dan tertib. Tiba-tiba, Sinta terjatuh dari sepeda. Kemudian, Ria segera berhenti dan menolong Sinta. Ternyata kaki Sinta terluka. Ria membonceng Sinta pulang. Sesampainya di rumah, ibu mengobati kaki Sinta. Ria dan ibu mengambil sepeda Sinta. Kemudian Ria mengantar Sinta pulang. Nah, anak-anak, dari cerita yang kita sudah baca ini, Miss ada pertanyaan. Kita jawab bersama-sama ya. Mengapa kita harus saling tolong-menolong? Nah, mengapa kita harus saling tolong-menolong anak-anak? Iya, karena kita juga memerlukan pertolongan orang lain. Selain itu, dengan saling tolong-menolong, kita dapat memperkuat persaudaraan dan menciptakan kerukunan. Nah, anak-anak, untuk latihan, silahkan anak-anak kembali membaca cerita Ria yang kita sudah baca tadi ya. Baca dengan baik dan suara nyaring. Belajar membaca ini hanya latihan saja. Nah, sekarang kita lanjut ke muatan PPKN. Kita akan belajar tentang karakter anggota keluarga. Masih di halaman 53 ya. Anggota keluarga Ria berjumlah 4 orang. Ada ayah, ibu, Ria dan adik laki-lakinya yang bernama Andi. Mereka memiliki umur yang berbeda-beda. Ayah berumur 34 tahun. Ibu berumur 32 tahun. Ria berumur 8 tahun. Andi berumur 5 tahun. Walaupun mereka memiliki perbedaan umur, Ria dan keluarganya saling menyayangi. Mereka suka melakukan kegiatan bersama-sama. Nah, anak-anak, baik anak laki-laki dan perempuan dan anggota keluarga semuanya, kita harus saling menyayangi. Tentunya anak-anak di rumah juga memiliki anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, adik, atau kakak. Ingat, kita juga harus saling menyayangi seperti keluarga Ria ya. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan latihan soal ini. Coba tuliskan karakteristik anggota keluargamu dengan menuliskan usianya. Usia sama dengan umur ya anak-anak ya. Perhatikan ada kolom nama anggota keluarga dan kolom usia. Ada di sini ayah. Tanyakan kepada ayah dan ibu berapa usianya ya. Tanya dan tulis di sini. Dan di sini ada titik-titik namamu. Tulis nama kalian ya, misalnya Deren atau
Tiara, silahkan tulis nama kalian sendiri. Lalu adik atau kakak, kalau kalian memiliki adik, tulis nama adiknya atau usia adiknya. Atau kakak, tulis usianya juga ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar di pembelajaran 6, yaitu muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang kalimat sederhana. Kalian sudah banyak mengenal tentang kata dan artinya. Kata-kata itu dapat anak-anak gunakan untuk membuat sebuah kalimat sederhana. Nah, anak-anak, perhatikan teks ini. Kita baca bersama-sama ya. Berkunjung ke panti asuhan. Ayah dan ibu mengajak Ria berkunjung ke panti asuhan. Keluarga Ria akan memberikan santunan kepada anak panti. Di panti asuhan ada banyak anak yatim piatu. Mereka diasuh oleh ibu panti. Anak-anak panti pasti sangat membutuhkan bantuan supaya mereka bisa tumbuh dengan baik dan mendapat pendidikan. Ria mengenal akrab beberapa anak panti. Ada Rosa, Meli, dan Anita. Ria sangat bersyukur karena dari kecil ayah dan ibu telah mengajarkan kehidupan sosial. Nah, dari cerita ini kita juga harus belajar untuk memberi kepada orang yang sedang membutuhkan ya. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut mengerjakan latihan soal ini. Buatlah kalimat sederhana dari beberapa kata berikut. Perhatikan ada kolom kata dan kalimat sederhana. Di sini ada kata panti asuhan, berkunjung, menghargai, dan bersyukur. Miss Dwi memberikan contoh kalimat sederhana dari kata panti asuhan dan berkunjung ya. Perhatikan baik-baik. Kata panti asuhan. Ayah memberikan sumbangan telur ke panti asuhan. Selanjutnya, kata berkunjung. Ayah berkunjung ke kebun binatang bersama temannya. Nah, ini contoh kalimat sederhana dari Miss Dwi ya. Silahkan ditulis di buku kalian dan lanjutkan kalian mengerjakan kalimat sederhana dari kata menghargai dan bersyukur. Baik, selanjutnya kita belajar muatan matematika. Materinya tentang pengurangan nilai mata uang. Ibu memberi Ria uang Rp5.000 untuk membeli sabun di warung. Sabun yang dibeli seharga Rp2.500. Uang yang diberikan ibu masih tersisa. Kemudian, pemilik warung mengembalikan uang sisa tersebut. Uang sisa tersebut disebut uang kembalian. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar sabun, yang dimana sabun ini seharga Rp2.500. Perhatikan ini. Nah, ibu memberi Ria uang Rp5.000. Nah, di sini harga sabunnya Rp2.500, berarti Rp5.000 dikurangi Rp2.500, hasilnya atau kembaliannya Rp2.500. Jadi, uang kembalian yang diterima Ria sebagai berikut. Perhatikan ini. Rp5.000 dikurangi Rp2.500 sama dengan Rp2.500. Nah, anak-anak bisa menggunakan cara ini dan juga anak-anak juga bisa menggunakan pengurangan bersusun ya. Nah, anak-anak, di sini ada latihan. Silahkan anak-anak kerjakan latihan ini. Ada di buku kalian halaman 56. Anak-anak kerjakan seperti contoh ya. Selain seperti contoh, anak-anak juga bisa mengurangi dengan cara bersusun. Nah, nomor 1 bisa anak-anak kerjakan dengan cara ini. Rp10.000 dikurangi Rp8.000 sama dengan Rp2.000. Nah, nomor 2 juga anak-anak bisa gunakan atau kerjakan dengan cara ini.
atau dengan cara bersusun ya. Nah, kita lanjutkan materi kita ke muatan SBDP tentang bahan buatan untuk kerajinan. Nah, anak-anak, apa itu bahan buatan? Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Contoh bahan buatan adalah kertas karton, kaleng, dan botol plastik. Nah, di sini di buku kalian halaman 56, kalian diajak untuk membuat tempat pensil dari kaleng bekas. Bisa juga anak-anak menggunakan kertas karton. Bisa juga menggunakan botol plastik ya. Boleh juga kaleng bekas. Anak-anak perhatikan cara membuatnya di sini. Di buku kalian juga ada halaman 56. Yang pertama, siapkan kertas emas dan gunting sesuai ukuran kaleng. Nah, baca cara membuatnya selanjutnya di sini ya. Nah, ini juga ada contoh tempat pensil. Di sini ada contoh tempat pensil seperti ini. Silahkan anak-anak buat, boleh seperti ini. Boleh juga anak-anak buat dengan kreasi kalian sendiri. Nah, anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Miss Dwi berharap jika ada materi atau soal yang anak-anak tidak mengerti, boleh tanyakan ke Miss Dwi atau Miss Wulan ya. Tetap semangat dan sampai jumpa.